Marilah kita mulai dengan tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pertemuan kita malam ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Bercerita tentang, mungkin kita sudah sering mendengar, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Yesus mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup lagi melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop tersebut, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sedang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita mulai pertemuan kita malam ini dengan doa pembukaan. Nanti kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang hawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar bangkit kembali saat kehilangan harapan. Dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan kitab suci. Bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci kita pada malam ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Saya minta tolong 2 orang saja, Kak Mbak Tias dan Pak Ardi. Silakan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Mbak Tias dan Pak Ardi. Saya ada video tentang kisah tersebut. Coba boleh kita saksikan bersama-sama sembari kita mendalami bacaan tadi. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Iya, terima kasih Ibu Bapak. Tadi kita sudah boleh mendengarkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air yang diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Tentu mujizat tersebut sudah sering kita dengar ya Ibu Bapak tentang Yesus berjalan di atas air. Sebenarnya mungkin ada dua mujizat juga sekalian kali ya, yaitu Yesus berjalan di atas air dan meredakan angin beribut. Kita lanjutkan dengan pendalaman kitab suci.
eh, boleh dibuka nanti kitab sucinya Ibu Bapak, karena di sini sudah ada panduannya sih, nanti lihat ayat 23, lihat ayat ini gitu. Jadi lebih mudah untuk menjawabnya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Boleh? Saya mulai saja ya. Yang untuk pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Ada di ayat 23. Apa yang dilakukan? Hah? Berdoa. Ya, Bunda? Berdoa. Berdoa. Berdoa di atas, berdoa seorang diri ya. Berdoa seorang diri. Ya, betul. Dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa seorang diri kemana? Atas bukit. Ya, ke atas bukit. Nanti saya sekalian menjelaskan ya Ibu Bapak ya, jadi satu-satu nanti saya jelaskan juga. Mengapa kok ke atas bukit? Cari tempat yang sepi ya. Dari tempat yang sepi. Iya, betul Bude. Kenapa kok ke bukit? Karena dalam perjanjian lama, bukit atau gunung itu merupakan tempat favorit bagi para tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Siapa saja itu misalnya tokoh besar, misalnya Musa, lalu ada juga Elia yang berdoa di Gunung Sinai atau di Horeb. Kenapa kok bukit atau gunung tadi? Memang itu kan tinggi gitu ya, gunung atau bukit itu. Jadi kalau tinggi itu kesannya lebih mudah kita ke langit gitu. Jadi gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus walaupun begitu ya Ibu Bapak ya, dia tetap berdoa. Yesus tetap berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapaknya yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam melakukan misi pengutusan pewartaan kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu tetap berdoa kepada Bapa di surga, meminta sumber kekuatan, walaupun Tuhan Yesus sendiri itu ya sebenarnya sudah kuat lah gitu ya, sudah bisa membuat segala macam mujizat, tapi Yesus tetap berdoa kepada Bapa untuk meminta sumber kekuatan, terutama apabila ingin melakukan suatu mujizat atau pewartaan tentang kerajaan Allah. Sebelumnya itu juga kalau misalnya kita baca gitu sebelum Matius ayat 22 ini, itu juga bercerita tentang mujizat Yesus yang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat Yesus itu ya banyak ya Ibu Bapak ya. Jadi di Matius ini diceritakan banyak tentang mujizat Yesus. Lalu kita lanjutkan dengan yang nomor 2. Apa yang membuat para murid panik? Ini satu-satu aja kali ya. Apa yang membuat para murid panik? Lihat ayat 24 sampai 25. Apa yang membuat para murid panik? Tadi Matius berapa Bu Eva? Matius 14. 22 sampai 33 Mbak. Aku mau coba jawab dong. Boleh, Dio ya? Iya. Yang membuat para murid panik. Yang membuat para murid panik itu karena pada saat itu kan ada angin ribut, kencang, hujan lah istilahnya. Nah, jadi terus perahu mereka kan digelombang-gelombang kan, jadinya bergerak-gerak dan hampir memang mau jatuh. Dan itu yang membuat para murid panik. Nah, lalu apa yang dilakukan Yesus ketika murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi ya? Yesus kan tadi kan kalau nggak salah itu datang ya. Lalu lalu Petrus bilang, jika itu beneran Tuhan, maka suruh aku datang. Terus Yesus bilang datanglah. Nah itu bener kan? Pas Yesus datang, pas Petrus datang ke arah Tuhan Yesus, dia bisa jalan di atas air.
gitu mungkin. Ya, oke, betul Dio, betul Dio. Jadi apa yang membuat para murid panik tadi itu karena ada angin hujan badai ya Dio ya, yang membuat perahunya jadi ombang-ambing gitu. Jadi para murid yang ada di atas perahu tersebut menjadi takut. Terus yang dilakukan Yesus, Yesus mendatangi para murid lalu berusaha menenangkan mereka. Yesus itu mendatangi para murid itu maksudnya apa? Seperti judul BKSN kita. Itu Yesus itu adalah sebagai seorang sahabat sejati. Sahabat sejati yaitu yang mendatangi para murid, dia berusaha menenangkan, bahkan juga Yesus menyertai sahabat-sahabatnya yaitu para murid pada saat mereka sedang mengalami kesulitan atau ketakutan. Yesus datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Jadi Yesus adalah sahabat bagi kita, terutama apabila kita di dalam saat kesulitan. Lalu kita lanjutkan yang nomor 3. Apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Lihat ayat 26 sampai 27. Reaksi para murid. Dipikirnya Yesus adalah hantu. Ya. Kemudian Yesus mengatakan, lihat ini aku. Maka murid-murid Yesus baru meyakini bahwa itu adalah Yesus teman sejatinya. Ya. Betul sekali Ibu, terima kasih Bu. Iya, jadi reaksi para murid ketika melihat Yesus datang itu mereka takut, berteriak-teriak gitu, tolong gitu kan. Lalu bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya tadi yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata tersebut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini itu mungkin kalau dalam pengertian luas itu artinya aku beserta kalian. Jadi aku selalu menemani kalian. Jadi tadi kan aku ini, maksudnya dalam arti luas, jadi aku menyertai kalian. Yesus itu secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Yesus hadir dan memberi semangat kepada mereka agar bisa menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah anak Allah, yaitu yang selalu datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya, yang tadi disimbolkan dalam adanya gelombang laut yang tinggi. Tadi Yesus kan berjalan di atas air. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak takut terhadap kekuatan alam. Tuhan Yesus tidak gentar akan keganasan alam. Tuhan mampu menguasai alam sehingga tadi kan disebutkan Yesus bisa meredakan angin ribut tersebut. Yesus tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Ya, itu penjelasan nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Dan apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Lihat ayat 28 sampai 30. Ada yang mau menjawab? Ya. Boleh. Ya, Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Setelah itu Yesus menjawab, datanglah. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Tetapi di tengah-tengah
perjalanan itu Petrus mulai takut karena tiupan angin dan mulai tenggelam dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan kemudian berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, terima kasih Pak Anjar. Jadi tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya itu, tadi itu kata-katanya ya, betul ya Pak Anjar ya, di ayat 28. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Sebenarnya kata-kata ini menyiratkan keraguan Petrus, tetapi juga sekaligus imannya. Dia percaya iman bahwa, oh ya itu dia benar, itu memang Tuhan. Tapi dia juga ragu-ragu, kok bisa ya dia bisa berjalan di atas air. Jadi kata-kata Petrus itu menyiratkan ada tentang keraguan Petrus, tapi juga menunjukkan kekuatan imannya. Lalu kan tadi Yesus menyuruh Petrus, ayo datang, sehingga Petrus turun lalu berjalan di atas air. Tadi lalu reaksi Petrus ketika hampir tenggelam. Ketika hampir tenggelam kan Petrus panik, takut gitu kan. Terus akhirnya dia tenggelam, lalu mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku gitu. Nah, seruan Petrus ini dengan meminta tolong kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya mengungkapkan ungkapan iman di tengah ketakutan. Jadi ya wajar ya Ibu Bapak ya kalau kita mengalami ketakutan, kita mengalami kesulitan atau seperti situasi seperti ini, kita pasti akan berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Jadi itu ya wajar, kita pasti akan kalau ketika menghadapi situasi tersebut kita pasti akan meminta tolong. Lalu apa tanggapan Yesus? Yesus mengulurkan tangannya membantu Petrus yang hampir tenggelam. Ini mengingatkan kita kepada dari kitab Mazmur. Yaitu kitab Mazmur itu banyak bercerita tentang menyebutkan tentang mengulurkan tangan. Contohnya itu ada di Mazmur 18 ayat 16. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Lalu di Mazmur yang lain ada juga, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Jadi tentang Yesus mengulurkan tangan itu di kitab Mazmur itu banyak menceritakan tentang hal tersebut. Begitu penjelasan yang nomor 4. Lalu kita lanjutkan ke nomor 5. Apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Lihat ayat 32-33. Mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah. Sesungguhnya. Apa yang mendorong? Ya Mbak. Iya. Karena para murid tuh melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus yang tadi katanya ragu-ragu, dia bilang, kalau kamu memang Yesus, kalau engkau emang Yesus, suruhlah aku jalan di atas air. Lalu Petrus yang orang manusia biasa, yang tidak mungkin dia bisa berjalan di atas air, tetapi dengan perkataan Yesus, dengan kata-kata Yesus, dengan suruhan Yesus, si Petrus itu bisa berjalan di atas air. Tetapi karena Petrus itu kurang percaya, akhirnya dia hampir tenggelam tadi seperti itu. Jadi makanya murid-murid Yesus itu langsung percaya, wah ternyata emang benar bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Jadi saya pantas menyembah Tuhan Yesus. Seperti itu sih. Ya, ya betul Bude. Terima kasih. Iya, jadi mendorong para murid itu jadi karena para murid melihat berbagai mujizat tersebut itu ya Bude ya. Dengan Yesus tadi berjalan di atas air, lalu menyuruh Petrus sehingga Petrus yang istilahnya manusia biasa pun bisa berjalan di atas air, tapi walaupun akhirnya dia tenggelam karena imannya kurang kuat, terus lalu sampai meredakan angin ribut.
Jadi karena mujizat-mujizat tersebut itulah yang akhirnya mendorong para murid percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Status Yesus itu sebagai anak Allah sebelumnya diwartakan oleh suara dari surga, yang terutama pada malam ini mendapat perhatian penting dari dalam Injil Matius. Lalu akan muncul lagi dalam pengakuan Petrus. Petrus tersebut tadi mengakui bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah. Lalu ada juga pengakuan kepala pasukan Romawi yang ketika Yesus di wafat itu, kepala pasukan Romawi mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi sebenarnya bahwa identitas Yesus itu sebagai anak Allah mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah. Jadi Yesus disebut anak Allah ya. Jadi kita mungkin dengan anak, orang tua dengan anak gitu. Jadi sebagai kita anak orang tua gitu. Jadi kan Yesus dengan bapaknya gitu. Berarti Yesus disebut sebagai anak Allah. Itu. Jadi relasi yang dekat dengan Allah, maka Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya. Begitu kurang lebih kira-kira penjelasan tentang teks bacaan kita pada malam ini. Kita lanjutkan dengan sharing dan aksi nyata. Nanti boleh silakan yang mau sharing atau menjawab pertanyaan, silakan. Nomor 1, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah. Mau sharing boleh, mau cerita atau menjawab, silakan. Persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku sehingga akhirnya membuat iman kita menjadi goyah. Ada yang mau sharing? Di sini kita ada siapa ya? Tapi saya ada Mbak Tias deh, boleh Mbak? Padahal aku udah pura-pura nggak lihat ke Gimana ya Bu? Aku coba sebisanya ya, karena aku bukan terlalu orang yang beriman banget ya, jadinya sama-sama. Jujur saya belum pernah merasakan ini. Cuman gini, mungkin karena dulu saya imannya belum bertumbuh seperti sekarang gitu ya. Jadi saya rasa setiap masalah ya sudah itu emang masalah gitu. Dan juga saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan gitu dulu gitu ya, gitu. Jadi pada saat itu ya kita nggak saya merasa sendiri ya udahlah gitu, kalau ada masalah ya udah ada masalah gitu, nggak sampai mempengaruhi iman karena waktu itu imannya juga masih belum terlalu dalam gitu. Sekarang juga belum sih, tapi ya udah agak lumayan lah gitu, lebih baik dibandingkan dulu gitu. Jadi itu dulu gitu. Dan seiring berjalannya waktu sekarang permasalahan dan persoalan itu, kalaupun memang ada persoalan dan permasalahan, justru sekarang saya jadi semakin percaya gitu dengan Tuhan dan tidak akan mungkin menjadi goyah gitu. Jadi kalau dibilang yang membuat iman kepercayaan kepada Tuhan menjadi goyah, jujur belum pernah gitu. Yaitu dia, karena dulu saya imannya juga belum terlalu dalam gitu, dan sekarang udah lumayan. Jadi saya rasa saya belum pernah sampai ke tahap itu. Gitu. Ya. Itu ya Bu.
Ya. Maaf ya Bu, saya mungkin tidak. Udah. Makasih saya. Boleh Mungkin sharing. Saya boleh sharing, Bu Eva? Boleh, Pak Anjar. Sebetulnya mungkin mirip sama Mbak Tias ya, bahwa kalau saya tuh mengalami iman kepercayaan pada Tuhan jadi goyah itu saya belum pernah. Kenapa? Karena saya baru ketemu Tuhan juga baru beberapa bulan ini. Jadi mungkin dari pengalaman saya ya, bahwa kalau saya tuh mungkin dekat sekali dengan apa yang kita bahas pada malam ini ya, dari kutipan dari Injil Matius 14 ini, itu sangat-sangat mewakili sekali mungkin ya jalan hidup saya, dimana sebetulnya kalau saya pribadi ya, saya melihat bahwa sebenarnya hidup saya itu kalau normal itu tanpa ada Tuhan ya, itu saya mungkin sudah seperti Petrus, sudah tenggelam. Dan memang ada ini ya, saya mungkin mengalami pengalaman yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus berawal dari mengimani, kemudian merasa ragu ketika ada angin, terus merasa bahwa ini angin sehingga muncul kekurang percayaan. Mungkin kalau saya malah sebaliknya, karena buat saya itu saya hanya bisa percaya karena hanya Tuhan yang menyelamatkan saya. Jadi mungkin dari dari pembahasan kita malam ini tuh saya tuh mendapat sebuah penguatan ya, karena intinya kan memang apalagi kalau setiap orang itu pasti memiliki permasalahan masing-masingnya, persoalan masing-masingnya. Mungkin persoalan itu ada yang disikapi dengan dengan mungkin putus asa ya, seperti mungkin tema kita pada hari ini ya, atau mungkin dengan kemudian goyah imannya dan sebagainya. Ya kalau saya mungkin karena dulu saya nggak punya iman, begitu saya ketemu iman tuh saya tuh merasa berbeda. Jadi artinya gini loh, ya kalau kalau dihitung pakai hitungan matematika manusia biasa, saya udah pasti saya lewat. Tapi ya Tuhanlah yang membuat saya itu mampu berubah, dan kemudian ya seperti yang Petrus alami itu. Jadi mungkin dari situ saya belajar bahwa saya berusaha untuk tidak seperti Petrus, di dalam badai sekencang apapun saya berusaha untuk tidak berputus asa, karena di depan saya dan di dalam seperjalanan saya itu selalu ada Tuhan Yesus. Jadi ya mungkin mungkin itu sedikit pengalaman yang saya alami ya setelah saya kembali kepada Tuhan ini. Memang ini dinamika ini itu menjadi sesuatu hal yang mungkin terjadi pada saya itu penuh dengan mukjizat. Ya kalau di sini ada aksi apa yang akan saya lakukan selama 1 minggu ke depan, ya sebetulnya kalau buat saya ya setelah saya mungkin lebih dari 35 tahun lebih ya, itu saya itu tersesat. Sekarang ketika saya kemudian menemukan Tuhan, saya membalas kebaikan hati Tuhan itu. Kalau dulu saya waktu saya mendapatkan nasihat ya dari Romo Patrick ya, saya cuma ingat hidup itu 3. Yang pertama itu adalah berdoa, yang kedua adalah bersedekah, dan yang ketiga adalah berpuasa. Jadi saya mungkin kalau membalas kebaikan dan cinta Tuhan itu kan 3 hal ini menjadi, menurut saya ya, itu kok buat saya pribadi itu kok cocok gitu. Jadi ya berdoa ya artinya kan relasi kita dengan Tuhan, ya mungkin berpuasa itu adalah mungkin bentuk bagaimana kita itu mengendalikan diri kita sendiri. Yang terakhir itu ya bersedekah atau berbagi, itu kan semangat kita untuk aksi nyata untuk sesama. Ya mungkin itu sebentuk sederhana dari pengalaman saya, Bu Eva. Matur. Ya, terima kasih Pak Anjar atas sharingnya. Saya sambung, saya sebagai ibunya. Iya, Ibu.
tidak pernah kehilangan iman saya. Walaupun saya kehilangan anak saya tidak tahu di mana anak saya Anjari Nusoko yang dulu saya didik dengan baik. Ayahnya seorang prodiakon dan saya juga bekerja di ladang Tuhan. Namun anak saya sendiri tidak mengenali. Anak cuma 2, 1 hilang. Saya tidak tahu di mana dia, walaupun itu wujud nyata di hadapan saya. Namun saya percaya bahwa Tuhan suatu saat akan membela saya, akan mengembalikan anak saya. Kemudian doa-doa itu terkabul, Mbak Eva. Iya. Itulah kesaksian saya bahwa saya tidak pernah kehilangan iman. Saya terus bertahan, terus mendoakan. Suatu saat tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Sudah bertahun-tahun saya mencoba memohon kepadanya tiap hari. Ayahnya puasa, saya berdoa dan saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai manusia, hamba Tuhan yang sepantasnya. Saya lakukan semuanya dengan harapan kembalikanlah anak saya yang hilang itu. Dan Tuhan mengabulkan, walaupun suami saya harus meninggalkan saya, tapi anak saya kembali kepada Tuhan. Itu menjadi kebanggaan saya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Eva dan saudara-saudara kami yang lain. Inilah pengalaman hidup saya yang saya rasakan. Matur nuwun Ibu. Iya, kita sebagai orang tua ya, kita bisa berdoa, mendoakan. Kita percaya bahwa suatu saat pasti Tuhan akan menjawabnya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Jadi saya yakin juga kita pasti akan menghadapi persoalan ataupun kesulitan, apalagi di saat seperti ini ya. Tapi saya yakin juga bahwa Ibu Bapak tidak akan sampai membuat imannya itu menjadi goyah sehingga masuk ke dalam lembah kelam gitu, lembah gelap gitu ya, tidak sampai ke situ, ataupun mungkin ya jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ya saya yakin pasti kita walaupun mungkin agak sedikit jatuh sedikit, tapi ya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan ke nomor 2. Apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Ya, mungkin ini juga ada sambungannya tadi dengan nomor 1 ya Ibu Bapak ya. Jadi kita semua pasti mampu mempertahankan iman kita walaupun kita menghadapi persoalan hidup. Ya, jika tidak mengapa ya, kayaknya kita semua, saya yakin juga kita semua mampu menghadapi persoalan hidup kita. Jadi kita lanjutkan saja ke nomor 3. Apakah aku berani berteriak seperti Petrus? Tuhan, tolonglah aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku. Iya Bu Eva, kalau dari saya, pengalaman saya ya, karena ya bukan hanya berani berteriak, mungkin Tuhan Yesus juga mungkin lama-lama ini kok yang teriak kamu terus toleh, paling ya begitu, karena ya itulah sebenarnya kan, tetapi kan kita mengimani Tuhan Yesus dan meyakini bagaimana besarnya kuasa Tuhan Yesus, itu kan berarti kan ya seperti sabda Tuhan ini kan, bahwa Tuhan tolonglah aku, itu kan sebenarnya kan bagaimana memang Tuhan itu memang menyediakan kuasanya itu untuk menjadi jalan keselamatan dan kehidupan kita. Ya. Terima kasih Pak Anjar. Gak boleh berhenti berteriak ya Pak Anjar ya. Berteriak terus. Iya Bu Eva, sekarang aja saya masih teriak Tuhan tolong aku. Jadi selalu buat saya, karena ya itulah, karena kita ya mungkin bagi yang mungkin pengalaman keimanan orang beda-beda ya. Bagi yang
yang baru kembali ke jalan Tuhan lagi itu mungkin yang terjadi itu mungkin ini bukan hanya memupuk tapi memang kayak menyandarkan sepenuhnya dalam harapan akan kuasa dari Tuhan Yesus untuk selalu menaungi kita sendiri semua dalam setiap langkah kita. Itu kalau saya sih ya teriak terus, ya Tuhan tolong aku, ya mungkin ya saya mungkin ya seperti Petrus mungkin kali ya, cuman saya bukan Petrus, itu aja. Ya, terima kasih Panjar. Mungkin ada yang sampai berteriak-teriak, tapi ya ada juga mungkin yang maksud teriaknya nggak kenceng gitu ya, tapi kita tetap meminta kepada Tuhan ya. Itu terima kasih. Saya lanjutkan ke nomor 4 saja. Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Aku mau coba. Saya mau coba. Iya, Dio, boleh. Kalau yang nomor 4, iya. Kalau saya itu yang menjadi istilahnya tangan Tuhan ya, itu ya. Bisa jadi sahabat atau teman kita sendiri ya. Jadi saya ini pernah ya waktu itu ya kerjain PR matematika ya, karena memang saya kurang bisa matematika, nggak selesai itu PR, saya nggak tahu cara. Tetapi kan saya berdoa terus kan, karena ya saya yakin aja nanti setelah berdoa pasti akan ada bantuan. Lalu ada itu teman saya yang dia memang bisa matematika dan dia itu bantu saya. Akhirnya pun puji Tuhan ya bisa. Nah itu kalau menurut saya itu memang perpanjangan tangan Tuhan. Jadi Tuhan menolong kita tapi melalui orang lain gitu. Ya. Itu gimana tuh Dio? Temennya tiba-tiba telepon atau gimana? Oh, ada yang menggerakkan hatinya tuh berarti itu. Tapi kan dia kan ini kalau misalnya on ya itu lama dia. Tapi tiba-tiba aku saya WA ya. Dijawab sama dia. Nah, itu berusaha dijawab. Bisa lah itu ngerjain PR. Nah, ya itu betul tuh Dio. Kan dia pikir tadi, walaupun dia online tapi jawabnya lama. Tapi pas Dio yang nanya, dia WA, ternyata dia langsung menjawab. Nah, itu betul Dio, itu perpanjangan Tuhan Dio. Hebat. Dio keren banget sih Dio. Boleh dong, sekarang bapaknya kali ya. Setuju. Iya. Dia udah punya pacar belum Dio? Ya, mau daftar. Buat siapa? Ya, kalau saya coba sharing ya. Kalau siapa yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan. Kalau dari pengalaman saya sih ini ya bisa siapa aja ya. Mungkin setiap orang bisa ada pengalaman sendiri ya. Kalau Dio tadi kan temennya begitu ya. Jadi kalau saya bisa share ya itu dalam bentuk apa aja gitu yang kita mungkin nggak sadar gitu awalnya, tapi ada aja gitu. Yang penting sih kalau saya ini sih ya pengalaman saya yang saya yakini yang penting kita pasrah gitu, berusaha tetap tapi pasrah juga gitu. Saya ya pokoknya menyerahkan kepada Tuhan gitu, tapi kita udah berusaha tetap ya, tapi ya udahlah kita pasrahkan, tapi pasrahnya itu harus yang benar-benar gitu. Nanti ada aja gitu jalannya. Saya pernah ada pengalaman gitu ya, saya ingat kan itu karena lagi ada persoalan gitu, ini mungkin di kantor atau apa gitu, lagi ada project apa gitu kan. Terus saya ingat ayat yang ini kan, marilah datang padaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan marilah datang padaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memikul-mikulnya gitu ya. Iya. Ya gitulah. Iya Pak. Ya makanya terus saya waktu itu ya habis dimarahin bos juga, lagi nih, dimarahin bos terus di kantor saya kan
itu ada gereja kan di San Mare kan, saya ke situ aja gitu siang. Ya apa ke situ terus ke gua Marianya di depannya terus saya ya itu ya di situ saya berdoa gitu. Ya soalnya udah bingung juga gitu, ini gimana caranya, udah pasrah aja deh gitu, doa. Ya paling nggak kita udah begitu terus udah lega gitu. Tenang. Udah lega, kita ya nggak tahu yang caranya gimana, pokoknya udah serahin dulu gitu. Pasrahkan kita ceritakan kesulitan kita apa gitu ya. Ya itu seperti kayak Petrus tadi, Tuhan tolonglah aku lah. Ya. Pokoknya minta tolong dulu gitu kan, nanti tapi ya minta tolong yang benar-benar kita butuh, maksudnya sepasrahnya gitu loh kan, maksudnya benar-benar pasrah. Udah habis itu kan dari situ walaupun kita nggak tahu gimana, tapi perusahaan hati itu udah lebih lega gitu. Dipulang udah gitu, tapi nggak mikirin gimana, udah pokoknya jauh lebih tenang lah. Terus setelah itu ya ada aja gitu jalan, maksudnya ya di luar kita perkirakan gitu. Jadi ada aja tangan Tuhan itu lewat ini yang nggak kita pikirkan. Oh ternyata gini gitu. Terus baru setelahnya baru sadar, oh ya ternyata begini gitu. Mungkin ya Tuhan juga pengen menguji kita gitu kali ya, seberapa kita sudah berusaha atau seberapa kita meminta tolong Dia gitu. Tapi kan perlu kita ingat juga ya, jangan pas lagi kita susah, kan kita susah aja gitu baru ingat Tuhan gitu kan. Itu jadi ini juga buat kita gitu, buat saya juga, jangan pada saat kita susah baru minta sama Tuhan gitu. Kan jadi lucu aja pas perlu aja gitu kan. Itu sih jadi intinya sih berbagai macam lah kita. Kalau tadi Dio mungkin temennya ada itu ya kita mungkin masing-masing punya pengalaman sendiri gitu, ada aja gitu. Nah itu kan pokoknya ya kita harus yakini sih, punya 1001 cara yang di luar perkiraan kita bahkan gitu. Itu sih yang saya yakini. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi. Ada yang mau sharing lagi? Bu Eva, kalau soal tangan Tuhan menolongku ini memang benar-benar ini ya, pengalaman spiritual yang seperti Pak Ardi sampaikan ya, setiap orang beda-beda ya. Musisat ini tentu masing-masing dari kita itu pasti pernah mengalami. Bahkan kayak saya kalau mau ngomong siapakah tangan Tuhan yang menolongku, saya bisa bikin satu kitab sendiri nih, karena semuanya pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi, tapi saya setuju sekali sama Pak Ardi itu tadi yang disampaikan. Ya, bentuk Tuhan itu menolong itu karena kita ini ya seperti tadi, yang seperti Petrus untuk memohon pertolongan Tuhan. Kalau dari pengalaman saya, kita memohon, Tuhan pasti datang. Dan Tuhan pasti memberikan jalan. Dalam kesulitan apapun, dalam kesulitan yang sehebat apapun, dalam kesulitan yang mungkin menyangkut hidup dan mati sekalipun. Itu kalau dari pengalaman saya juga, itu memang betul-betul Tuhan itu menolong dengan berbagai cara yang kadang-kadang itu yang kita tidak sangka juga. Di balik sebuah mungkin kesulitan itu, di situ sesungguhnya Tuhan menolong. Itu mungkin masing-masing kita juga pernah mengalami dalam bentuk yang yang mungkin berbeda-beda. Ya, tapi ini menginspirasi sekali pertanyaan nomor 4 ini, Bu Eva. Mungkin nanti kalau saya udah lebih tua lagi, saya mungkin mau nulis ini bagaimana tangan Tuhan itu menolongku, karena banyak banget Tuhan itu menolong saya dan selalu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anjar. Tapi kita tetap harus ingat ya Ibu Bapak ya, bahwa kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya kita harus tetap yakin bahwa Tuhan pasti ngasih jalan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi mungkin kita maunya A gitu, tapi kok Tuhan nggak ngasih gitu. Tapi lalu dengan begitu kita jangan sampai mutung, lalu jangan sampai berhenti berteriak.
mungkin Tuhan ngasihnya B, tapi itu kalau mungkin kita pikir-pikir itu adalah jalan yang terbaik untuk hidup kita, walaupun tidak sesuai dengan rencana awal kita. Itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 5 tadi sempat dijawab oleh Pak Anjar. Mungkin ada yang mau menambahkan, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Tadi Pak Anjar dengan berdoa, berderma, dan berpuasa. Tadi Pak Anjar sudah menyebut, ada yang mau menambahkan? Aksi nyata apa yang akan aku lakukan? Mbak Siska, mau bantu jawab, Mbak? Skip. Okay. Saya orang yang tidak bisa berandai-andai besok mau seperti apa, mau ngapain. Saya bukan orang yang terorganisir. Maksudnya Dijalanin saja ya, Mbak ya? Iya, saya orang yang lebih orang yang spontanitas. Ya. Seperti itu. Cuma prinsip saya bukan orang yang saya bukan pendoa. Saya tidak rajin berdoa. Bahkan ngajarin anak saya doa Bapa Kami sampai sekarang sampai luar biasa. Udah 13,5 tahun anak saya belum bisa doa Bapa Kami. Masih kecil. Cuma begini, yang penting ya sayang, saya manggil. Prinsipnya jangan sampai saya menyakiti orang lain. Itu saja buat saya. Ketika saya tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, saya tidak mau menyakitin orang lain. Itu karena saya juga nggak mau disakitin orang lain. Intinya seperti itu. Itu saja sih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Siska. Ada lagi yang lain? Tadi ada Mbak Nia, betul nggak ya? Ada di sini nggak ya Mbak Nia? Ada Mbak Nia ya? Pura-pura nggak lihat loh. Oh iya, saya juga dulu. Yes juga. Terus aku kangen suaranya Mbak Siska, kangen suara akto. Halo darling. Menjawab nomor 5 apa ya yang dilakukan 1 minggu ke depan? Mungkin aku sama kayak Mbak Siska belum punya planning ke depannya seperti apa. Cuman kalau dilihat-lihat yang dulu-dulu di saat pandemi ini, terlebih mengingat teman-teman kita yang udah pernah tertimpa masalah atau kena sebagai penyintas COVID, di situ kita berembuk dan bersama-sama menggalang dana atau bekerja sama untuk mereka nggak bisa keluar beli makan, tapi kita mencoba untuk bersama-sama membantu untuk membeli makan supaya yang lain tidak tertular atau bagaimana. Terus kita membeli bersama-sama beli masker, alat medis dan lain-lain sebagainya. Mungkin sebagian kecil aksinya seperti itu ya. Terus kita bersama-sama berdoa untuk mereka yang terlebih yang pernah sebagai penyintas COVID. Itu mungkin juga sebagai salah satu bentuk peduli kita kepada teman-teman kita yang tertimpa masalah seperti itu, Mbak Eva. Ya. Terima kasih Mbak Nia. Jadi walaupun mungkin yang lain belum menjawab, saya pasti dalam hati sudah ada niat tersendiri apa yang akan kita lakukan. Ya tadi mungkin kita nggak akan belum kepikiran, tapi nanti pas kita menjalani hidup pasti sehari-hari ke depannya pasti ada yang kita lakukan dan pasti itu yang baik dan yang sesuai dengan ajaran Tuhan, yaitu cinta kasih. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas sharingnya, sudah bisa menjawab pertanyaan dan aksi nyatanya. Semoga kita bisa melakukan aksi nyata kita untuk selanjutnya, tidak hanya selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Ibu Bapak. Kita lanjutkan dengan doa umat. Nanti doa umat saya akan doakan. Jika Ibu Bapak ada yang mau spontan berdoa, saya persilahkan.
Marilah kita sampaikan segala doa-doa dan wujud-wujud permohonan kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu adalah kekuatan bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu berjalan di dalam dunia ini dengan iman yang teguh hanya kepadamu dan menjadi murid-Mu yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta kami dalam upaya-upaya kami mengikuti jalan-Mu. Ajarilah kami untuk hanya memanggil Engkau, terutama pada saat-saat pergumulan dan kesulitan kami, sehingga kami dapat merasakan kuasa dan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat kami dibebani oleh rasa takut, perkenankanlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami akan sabda-Mu yang menyejukkan. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah sungguh Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersilahkan kepada Ibu Bapa yang ingin menyampaikan ujuk-ujuk doanya. Bapa yang Maha Kasih dan Bijaksana, karena kasih dan kebijaksanaan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hidup ini seperti yang pernah kami inginkan adalah cinta kasih antar keluarga. Kami mohon sudilah kiranya ya Bapa, dampingilah kami dalam memperbaiki iman kami dan perkenankanlah kami menjadi manusia yang makin hari makin baik bagi sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih. Mampukanlah kami untuk dapat mempercayakan segala persoalan dan kesulitan hidup yang menimpa hidup kami kepada tangan belas kasih Tuhan. Semoga dalam keadaan apapun, kami akan mempertahankan iman kami kepadamu, seperti para murid yang hari ini kami pelajari dalam Injil-Mu, yang awalnya goyah dan akhirnya percaya dan selamat. Bimbing kami selalu ya Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu dan cinta Tuhan yang telah menolong kami tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh besar dan kami bersyukur atas kasih-Mu itu. Saat ini kami prihatin atas wabah virus COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan, kami memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu. Secara khusus bagi mereka yang terkena wabah ini. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Singkirkanlah wabah ini dari muka bumi. Ubahlah segala kekhawatiran dan ketakutan kami menjadi pengharapan dan kekuatan dalam iman kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak doa-doa dan permohonan kita yang ada di dalam hati, mungkin belum bisa kami sampaikan. Kami yakin Engkau akan mengabulkan segala doa-doa kami. Marilah kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tunggu sebentar ya Ibu Bapak. Ya, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan doa penutup. Nanti boleh dibacakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup dengan berkat penutup, berkat dan pengutusan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengan lagu penutup, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus yang menopang, jangan berhenti harap padanya. Tuhan Yesus, aku menopang.
Ya, terima kasih Ibu Bapak sudah bersama-sama kita mengikuti pertemuan pertama BKSN pada malam ini.